Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar sosiologi tentang syarat berhasilnya integrasi sosial dan pemulihan, reintegrasi, dan transformasi sosial. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana sih integrasi itu dapat berhasil. Nah, di sini menurut ahli Ogburn dan Ninkop tahun 2003, mereka menjelaskan 3 hal bagaimana integrasi itu dapat berhasil. Yang pertama, bahwa anggota masyarakat yang merasa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain itu akan membuat integrasi itu berhasil. Yang kedua, tercapainya konsensus atau kesepakatan mengenai norma-norma atau aturan dan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Jadi adanya aturan dan nilai pada masyarakat itu memang masyarakat itu sudah sepakat, dan itu akan mencapai keberhasilan dalam integrasi karena adanya kesepakatan bersama. Yang ketiga, norma yang ada di masyarakat dapat bertahan lama dan tidak berubah-ubah. Jadi aturan-aturan yang ada di masyarakat itu bertahan lama dan sulit untuk dirubah lagi. Nah, dalam integrasi harus diperhatikan beberapa unsur penting yang dapat menciptakan solidaritas di antara masyarakat. Misalkan persamaan agama, perkawinan, persamaan bahasa dan adat, kesamaan pekerjaan, tanggung jawab dalam mempertahankan eksistensi yang ada pada diri mereka, kerjasama, tindakan dalam kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, integrasi dalam kehidupan bersama di sini biasanya terjadi antar kelompok yang dapat dicapai apabila masyarakat tersebut akan menjadi anggota kelompok sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Itulah bagaimana integrasi itu dapat berhasil. Nah, selanjutnya kan konflik itu kan terjadi banyak mengakibatkan kerugian yang akan diterima oleh masyarakat, baik itu segi material maupun non material. Nah, di sini kan konflik biasanya itu akan meninggalkan dampak pada masyarakat sekitar atau kelompok yang berkonflik. Nah, di sini untuk menghilangkan dampak dari konflik, di sini perlu adanya tindakan pasca konflik. Nah, makanya adanya pemulihan, rehabilitasi, reintegrasi, dan rekonstruksi dan transformasi sosial. Yang pertama, kita akan ke pemulihan atau recovery. Nah, pemulihan di sini yaitu di mana penanganan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan agar di masa depan tidak terulang konflik kembali. Nah, pemulihan ini terbagi menjadi 3 kegiatan. Ada rekonsiliasi, ada rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kita akan ke rekonsiliasi yang dulu. Jadi rekonsiliasi ini adalah pertemuan di antara pihak-pihak yang berkonflik di mana terjadinya perundingan secara baik dan damai antara kedua belah pihak, dan bisa juga pemberian ganti rugi sesuai kesepakatan bersama dan saling memaafkan. Itulah rekonsiliasi. Selanjutnya rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan perbaikan dan pemulihan seluruh aspek pelayanan publik sebagai tingkatan yang memadai dengan tujuan normalisasi kehidupan masyarakat. Jadi di sini adanya perbaikan dan pemulihan dari berbagai pelayanan masyarakat agar menormalkan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan masyarakat. Contohnya misalkan pemulihan psikologis korban, pemulihan kondisi sosial baik itu ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban.
Selanjutnya rekonstruksi sosial. Nah, dapat kalian baca di sini, rekonstruksi sosial itu Ibu jelaskan intinya saja bahwa rekonstruksi ini adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana yang ada di sekitar terjadinya konflik. Dan itu dengan adanya pembangunan ini akan membantu kembali perbaikan atau perkembangan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar. Selanjutnya transformasi sosial. Transformasi sosial itu adalah perubahan menyeluruh dalam bentuk rupa, sifat, waktu, dan hubungan timbal balik. Jadi transformasi itu kan kalian tahu, transformasi adalah perubahan sosial. Jadi perubahan sosial yang ada di masyarakat. Jadi perubahan sosial ini bagaimana suatu proses menciptakan suatu hal baru yang dihasilkan oleh pengetahuan dan teknologi, di mana masyarakat harus dapat mengikuti perubahan-perubahan baru tersebut agar tidak terjadi ketertinggalan. Nah, di sini ada 3 metode penelitian yang membahas tentang pemecahan konflik. Yang pertama, survei formal. Survei formal ini ada survei di mana penelitian di mana yang diteliti adalah orang-orang yang ada di sekitar, yang mana digunakan untuk mengumpulkan informasi standar dari beberapa sampel orang atau rumah tangga. Misalkan penelitian tentang kepuasan terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pemantauan cepat atau rapid apresial. Rapid apresial ini adalah suatu metodologi kuat secara cepat dalam penelitian mengenai pembangunan masyarakat desa. Dan yang terakhir, tentang metode partisipatoris. Metode ini adalah metode di mana peneliti itu ikut andil atau ikut terjun langsung pada kegiatan yang ingin diteliti, sehingga penelitian yang dihasilkan itu lebih natural, lebih alami, dan data yang didapatkan itu lebih akurat dan lengkap. Nah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.